Mereka mengatakan, itu lihat orang Islam, dia sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan, ya. Jadi orang Islam itu belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Sebagai bukti, setiap sholat mereka meminta petunjuk kepada Tuhannya. Ihdinas siratal mustaqim. Andai mereka mau petunjuk Tuhan, di dalam Quran, kitab suci mereka pun telah disebutkan. Apa? Coba kamu umat Islam lihat di surah Al-Baqarah ayat kedua, bagaimana bunyinya? Alif Lam Mim. Apa ayat selanjutnya? Zalikal kitab. Apa artinya? Itulah Alkitab. Nah, itu Alkitab. Itu jadi petunjuk untuk umat Islam adanya di Alkitab, bukan di Al-Quran. Maka mereka orang Islam yang awam, yang tak paham, ngangguk-ngangguk begini, karena nggak ngerti, nggak paham, nggak mengerti. Karena yang dimaksud Alkitab tadi bukan Alkitab yang sekarang kita dengar Alkitab, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Karena nama lain Al-Quran itu banyak, di antaranya adalah kitab. Masih dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsirnya ay dullana wa arshidna ya Rabb ila tariqika al-haq wa dinikal mustaqim. وثبتنا على الإسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك وأرسلت به خاتم المرسلين واجعلنا ممن سلك طريق المقربين. Tunjukilah kami jalan yang lurus. yakni tunjukilah kami, berilah bimbingan pada kami ya Allah kepada jalanmu yang hak, kepada agamamu yang lurus. Tetapkan kami atas Islam yang dengan agama Islam itu kau utus para nabi dan para rasulmu, dan kau utus dengan agama Islam tadi penutup para nabi dan rasul, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meniti jalan para muqarrabin. Jadi ini ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Jadi hadirin, ihdi ini kalau dalam ilmu bahasa Arab yakni sorof, ya, perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, ihdi itu disebut fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja perintah. Dari fi'il madhi hada yahdi hidayatan hadiyan, ya, fi'il amrnya ihdi, tunjukilah atau bimbinglah. Ini makna daripada hada yahdi hidayatan. Nah, apa makna daripada hidayah di sini? Hidayah yakni petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala,
di mana hidayah Allah itu bertingkat. Hidayah Allah itu ada bermacam-macam. Sebenarnya dari sejak kita lahir, kita sudah dapat petunjuk bimbingan dari Allah. Dari kita lahir, Ustadz. Iya. Jadi hadirin, waktu kita lahir itu kita kemudian disusui oleh ibu kita. Pertanyaan, ketika disusui bisa gak kita nyusu? Bisa. Pertanyaan, pernah kita sebelumnya nyusu? Nggak pernah. Karena waktu masih dalam kandungan, kita makan bukan pakai mulut, tapi pakai tali pusar. Nah, ketika itu Allah beri insting naluri. Nah, inilah yang disebut dengan hidayah pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, termasuk yang disebut insting naluri ini bukan hanya pada manusia, pada hewan pun demikian. Coba aja anak ayam, kalau kita ambil di depan induknya, dikejar-kejar kita. Nah, ya, itu insting atau naluri yang Allah berikan pada makhluknya. Insting naluri ini dia hanya sebatas ketika jiwa hendak membutuhkan sesuatu, dia akan mengerahkan segenap kemampuannya dengan izin Allah Ta'ala. Berarti ya, insting atau naluri ini belum cukup, mesti ada yang disebut dengan panca indera. Hidayah kedua dalam bentuk panca indera. Panca indera hadirin, kita bisa melihat ya dalam keseharian, indahnya pemandangan, suara yang merdu, ya, segala macam yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, panca indera pun ternyata belum cukup. Tongkat yang lurus bila kita masukkan ke kolam yang penuh air, itu tongkat yang lurus menjadi bengkok. Bintang yang satu bintang itu lebih besar dari bumi, kita lihat ya dari tempat kita berpijak di sini kecil sekali, padahal itu bintang lebih besar dari bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, ternyata ya panca indera ini ada punya keterbatasan. Kemudian Allah berikan hidayah selanjutnya yang disebut dengan akal. Nah, kemudian mulai meneliti, mengamati, mengambil kesimpulan, terus akal dipakai sehingga tajam, ya, hal-hal yang fisika pun dapat dijangkau. Tentu yang metafisika tetap tidak dapat dijangkau oleh akal, karena betapa hal yang fisika itu sendiri masih salah difahami akal. Tapi itulah akal, ya, dia punya satu kekuatan yang luar biasa. Ini hadirin, dengan akal. Nah, kemudian akal di sini hadirin, dapatkah ia menalar tentang kehidupan setelah kematian? Bisa gak akal menalar? Nanti setelah kita mati, kita kemana, bagaimana, di mana, seperti apa, dan seterusnya. Akal pun menyerah, karena hal yang demikian hal yang bersifat metafisika. Ya, sejak ditemukan teori the black holes, di mana ini hadirin, ternyata hakikat keilmuan itu sendiri baru 3% yang bisa dipecahkan manusia. 3%. Artinya 97% dari hal yang fisika ini masih buram, masih gelap,
Bagaimana mungkin metafisika dapat dijangkaunya? Nah, itulah sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ini ya. Nah, akal hadirin ibarat perenang nomor 1 di dunia, hebat luar biasa ya. Perenang nomor 1 di dunia, hebat luar biasa. Ini yang jago berenang, juara 1 sedunia. Kalau kita ceburkan di tengah samudera, hidup kira-kira apa tidak hadirin? Kita ceburkan di tengah samudera, hebat kemampuan berenangnya. Mati gak itu orang? Mati. Karena antara kemampuan berenang dengan medan yang harus dilalui ini nggak sepadan, samudera, ya. Maka ketika itu bisa berenang, pandai berenang, dan tidak bisa berenang sama saja. Nah, itulah yang disebut dengan metafisika. Alam metafisika bukan yang tidak masuk akal, tapi di luar jangkauan akal. Karena keniscayaan negeri akhirat secara akal tidak mustahil. Kenapa secara akal tidak mustahil? Karena akal pun menimbang, akal pun berpikir, iya, dunia ini belum selesai urusan. Kita saksikan di alam dunia ini ada orang yang tiap hari dizolimi sampai ia disiksa sampai mati. Dia tidak dapat membela diri, tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Di sisi lain ada orang zalim yang selalu berbuat kerusakan, berbuat keonaran, sering memakan hak orang lain, tapi tidak terjamah oleh hukum itu orang. Nah, akal pun berpikir, iya, belum selesai ini urusan di dunia. Seandainya tidak ada negeri akhirat, tentu Tuhan tidak adil. Ya, ada yang zalim dan ada yang terzalimi. Pasti ada kehidupan setelah kematian kita nanti. Nah, itu menurut akal pula, hadirin. Nah, oleh sebab itu maka ihdinas siratal mustaqim yang dimaksudkan di sini berarti hidayah apa? Yakni hidayah agama. Ini disebut dengan hidayah agama. Ya. Ustaz, dahulu pernah ada satu kasus, satu contoh. Ada misionaris baik di Eropa maupun di negeri kita, itu mereka mencari celah ayat Al-Quran yang bisa diputarbalikkan maknanya. Tentu untuk disampaikan kepada orang yang tak faham, yang tak mengerti, yang buta akan makna Al-Quran yang sesungguhnya. Di mana misionaris tersebut mereka mengatakan, itu lihat orang Islam, dia sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ya, jadi orang Islam itu belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Sebagai bukti, setiap sholat mereka meminta petunjuk kepada Tuhannya. Ihdinas siratal mustaqim. Andai mereka mau petunjuk Tuhan, di dalam Quran, kitab suci mereka pun telah disebutkan. Apa? Coba kamu umat Islam lihat di surah Al-Baqarah ayat kedua bagaimana bunyinya. Alif Lam Mim. Apa ayat selanjutnya? Zalikal kitab. Apa artinya? Itulah Alkitab. Nah, itu Alkitab. Itu jadi petunjuk untuk umat Islam adanya di Alkitab, bukan di Al-Quran. Maka mereka orang Islam yang awam, yang tak faham, ngangguk-ngangguk begini.
nggak ngerti, nggak paham, nggak mengerti. Karena yang dimaksud Alkitab tadi bukan Alkitab yang sekarang kita dengar Alkitab, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Karena nama lain Al-Quran itu banyak. Di antaranya adalah kitab. Nah, kitab itu sendiri kan bahasa Arab. Kata bayak tubuh kitaban. Ya, kitabatan. Ini hadirin sekalian. Karena memang bicara hidayah ini pun bisa dicabut oleh Allah. Maka kita meminta selalu, hadirin. Sebagaimana di dalam doa di dalam Al-Quran pula, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Hadaitana itu dari kata hada ketemu tak fa'il. Tak fa'il jadi hadaita. Nanya nafailin disebutnya. Kami Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Artinya kita minta hidayah Allah ini tetap berada dalam hati kita sampai ajal datang menjelang, sehingga ditutuplah usia kita semua dalam husnul khatimah. Itu yang kita pohonkan. Nah, hadirin, ya. Jadi kita meminta itu tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, jadi yang disebut hidayah ini apa yang dimaksud? Hidayah agama. Yang dengan hidayah agama tersebut, hadirin, kita dapat membedakan mana jalan menuju Allah yang diridhai, mana jalan kesesatan. Ini hadirin, ya. Termasuk bagaimana ibadah yang sebenarnya, ya, Allah ridhai, dan bagaimana ibadah yang justru di luar daripada tuntunan syariat Islam itu sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ini maknanya. Jadi kalau ada misionaris datang kepada kita, ya kita katakan, itulah hebatnya orang Islam. Setiap hari dia meminta hidayah, karena iman Islam di hati tidak menjadi jaminan akan tetap ada sampai ajal datang menjelang. Sehingga kami pun meminta pada Tuhan kami, ya, sehingga semoga Allah tutup usia kita semua dalam husnul khotimah. Katakan demikian. Adapun makna dzalikal kitab sama sekali bukan kitab yang Anda maksud. Sebab Alkitab yang Anda maksud mulai dari Markus, Matius, Yohanes, Lukas, itu naskah-naskah Injil yang diklaim sebagai Injil yang ditulis 200 tahun setelah Nabi Allah Isa diangkat. 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Bagaimana mungkin kami mempercayai itu adalah Injil? Karena di dalam Al-Quran Allah peringatkan pada kami, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka mentahrif, mengubah, mendistorsi, mengganti, menambah dan mengurang daripada isi kitab Allah, Taurat dan Injil. Sebagai bukti, hadirin, sebelum 4 naskah Injil yang kemudian dipilih oleh umat Kristiani, tadinya ada ratusan naskah. Satu sama lain saling bertentangan. Maka dipilih, diseleksi, ternyata ada 4 yang pertentangannya tidak terlalu hebat, tapi tetap bertentangan itu satu sama lain. Ya, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini masih bertentangan satu sama lain meskipun sudah diseleksi. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran. Al-Quran bukan 200 tahun kemudian, bukan 100 tahun kemudian, bukan 10 tahun kemudian setelah Nabi kami wafat, bukan. Bahkan Al-Quran saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, ribuan sahabat telah menghafalnya. Subhanallah, ribuan sahabat. Kalau Injil, hadirin, memang tidak dihafal. Ya, bahkan Taurat cuman diwajibkan 7 tahun sekali untuk dibaca. Jangankan jamaahnya, rahibnya pun tak hafal. Ini, ya, rahibnya pun tak hafal.
Dan nggak mungkin kita dapati Injil dan Taurat yang masih dalam bahasa asli. Tapi Al-Quran dari sejak Nabi terima sampai saat ini adalah Al-Quran yang sama, tidak berubah satu huruf pun daripadanya. Alhamdulillah. Karena inilah janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ditambah lagi hadirin, selain hafalan, nah jadi ketika Allah berkehendak akan sesuatu, Allah pun membuat wasilah perantara sesuatu yang akan mewujudkan sesuatu yang akan datang nanti. Demikian Al-Quran akan dilestarikan Allah selama-lamanya. Allah ciptakan pula bangsa masyarakat yang menerima Al-Quran adalah bangsa yang tak pandai tulis dan baca. Kenapa? Karena menulis bagi mereka bangsa Arab ketika itu adalah aib. Menulis adalah aib, suatu keburukan. Jadi ketika ada seorang Dzurrummah dalam satu riwayat, penyair jahiliyah zaman dahulu, kedapatan menulis syair yang didengarnya. Ketahuan orang itu Dzurrummah, si penyair mengatakan, jangan bilang siapa-siapa. Wa innaha 'indana la'ibun. Sesungguhnya menulis bagi kita adalah aib, suatu keburukan. Kenapa buruk? Karena berarti akalnya tidak cerdas, tidak sanggup untuk menghafal apa yang didengar. Jadi orang Arab dahulu hadirin, 1 jam 2 jam kalau ngedengar orang membaca sesuatu didengerin aja begini, hafal. Itu ya, hafal. Mungkin antum nanti bisa dilihat Imam Bukhari seperti apa dalam menghafal hadis. Masya Allah ya. Ini para sahabat semuanya itu hafal Al-Quran. Karena mereka itu ya nggak terbiasa menulis. Jadi apa yang didengar dihafal. Menulis dianggap aib itu. Berarti nggak kuat hafalannya. Kalau kita apa yang kita hafal saat ini besok hilang. Ya, karena memang menghafal itu bukan hal yang mudah. Ya, bangsa Arab ketika itu demikian. Nah, kemudian kalau ribuan orang hafal ditambah dengan dikodifikasi Al-Quran. Memang pada masa tersebut Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah, ini Al-Quran ini masih tercecer di mana-mana, di pelepah kurma, di kulit binatang, di batu, di tulang unta yang pipih, masih tertulis di sana, belum menjadi satu. Ini kita saksikan para mujahidin dari para qurra, para penghafal Quran, banyak yang syahid dalam pertempuran. Aku punya usul, Al-Quran kita jadikan satu, kita kodifikasi. Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Enggak, saya tidak mau. Ini baik wahai khalifah. Tidak, Nabi nggak pernah nyuruh, Nabi tidak pernah mensuruh, dan tidak pernah pula dilakukan oleh Nabi. Jadi saya tidak mau. Ini hadirin, karena bid'ah. Sebab makna bid'ah apa? Fi'lu ma lam yu'ad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan keagamaan yang belum dikenal, yang belum diamalkan pada masa Nabi, itu bid'ah. Maka Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Keesokan harinya dibuka Allah hakikatnya. Iya ya. Kita bangsa Arab, kita faham betul, kita bisa hafal. Tapi orang yang bukan Arab bagaimana mungkin? Nanti mereka akan mendapati Al-Quran bagaimana caranya? Karena hadirin, tulisan Arab ketika itu bukan seperti saat ini yang kita dapati. Jangankan harokat, baris fathah, dhammah kasroh, jangankan harokat, titik pun belum ada. Jadi kalau titik belum ada, bagaimana kita membedakan ba, ta, nun dari mana? Kalau bukan dari titik. Ketika itu belum ada titik, jangankan harokat. Insya Allah. Ini hadirin sekalian. Akhirnya baik, datang ke Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun nggak mau. Saya lebih baik disuruh
memikul gunung daripada disuruh mengkodifikasi Al-Quran. Nabi nggak pernah memerintah, Nabi tidak pernah melakukan, karena ini bid'ah. Memang bid'ah ini kodifikasi Al-Quran, termasuk ya mentitikkan Al-Quran, mengharokatkan Al-Quran, bid'ah itu semua. Tapi Zaid bin Sabit lambat laun pun berpikir, iya ya, memang Nabi nggak pernah melakukan. Jadi jangan sampai ada dalil begini hadirin, seandainya baik tentu Nabi sudah mengerjakan. Nah ini Al-Quran gimana? Ini Al-Quran belum pernah dikodifikasi di zaman Nabi ini, ya. Zaid bin Sabit pun setuju untuk dijadikan ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Akhirnya dibuatlah panitia, diterima itu tulisan-tulisan dengan persyaratan. Mereka yang menulis ayat Al-Quran harus dengan izin Nabi, pertama. Yang kedua, harus di hadapan Nabi. Yang ketiga, harus mendatangkan 2 orang saksi bahwa benar ia melakukan hal yang demikian. 3 syaratnya. Subhanallah, ketat sekali Sayyidina Abu Bakar memberikan syarat. Jadi yang pertama harus berdasarkan perintah Nabi. Yang kedua harus di hadapan Nabi. Yang ketiga harus mendatangkan 2 orang saksi yang adil. Adil artinya tidak pernah melakukan bohong, ya, tidak melakukan dosa besar, itu makna adil. Muslim, baligh, berakal. Nah, itu persyaratan apa yang disebut dengan adil. Adlur riwayah. Ini hadirin sekalian. Ada sudah kemudian ditulis ulang di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dibuat 5 mushaf, dikirim ke 5 negeri yang ketika itu menjadi pusat Islam, Mekah, Madinah, Syam, Irak, ya, Yaman, dikirim. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita dapati Al-Quran dengan selamat di masa kita, dan akan terus selamanya Al-Quran tidak akan pernah ada yang mampu untuk mengubahnya. Inilah hadirin sekalian, ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang mengatakan apa itu kalau mau minta hidayah itu, ya itulah petunjuk kitab, Alkitab. Jadi apa jawabnya? Bukan itu maksudnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran, bukan Alkitab Bible, bukan Old Testament, New Testament, bukan. Ya, tapi yang dimaksud adalah Al-Quran. Kenapa hadirin? Karena kitab yang mereka pegang itu 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat baru ditulis. Bagaimana mungkin dapat diklaim akan keautentikan keasliannya? Demikian. Ini untuk masalah akidah wajib untuk kita bahas, ya, agar tidak salah kaprah. Sebab hadirin, mohon maaf, karena kita sendiri nggak pernah mendengar ada seorang ustadz, ada kiai bawa-bawa Al-Quran ke rumah orang Kristen menawarkan agama Islam. Ada? Nggak pernah ada. Sebaliknya ada. Nah, begitu. Ya, sebaliknya ada. Tapi kalau ustadz datang bawa Al-Quran, bacain Al-Quran gitu, nggak mungkin ada. Mau ngapain kita? Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ai tariqa man tafaddalat 'alaihim bil jud wal in'am minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, mulai dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, ini hadirin, ya. Berarti jalan mereka adalah jalan yang bagaimana? Dijelaskan kembali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Aila tajalna ya Allah min zumrati a'daika al-haidina 'anis siratil mustaqim.
Jangan kau jadikan kami Allah termasuk dari kelompok musuh-musuhmu yang tersesat dari jalanmu yang lurus. As-salikina ghairal manhaj al-qawim, mereka yang meniti jalan bukan jalan menuju ridhamu, yaitu minal yahudil maghdubi alaihim, dari kaum Yahudi yang dimurkai atas mereka, wan nasarad dhalin, dan kaum Nasrani yang sesat, alladzina dhallu an syariatika, yaitu orang-orang yang tersesat dari syariatmu ya Allah yang suci. Fastahaqqu al-ghadab wal la'nah al-abadiyah. Allahumma amin. Maka menjadilah mereka mendapatkan kemurkaan dan laknat selama-lamanya tersebab kesesatan mereka dalam kehidupan di alam dunia ini. Nah, demikian hadirin, ini adapun amin itu tidak masuk dalam ayat ya. Itu amin itu artinya terimalah permohonan kami. Itu makna daripada amin. Dia bukan bahagian dari Al-Fatihah ya. Dan ketika imam membaca di akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aminin jangan, aminin jangan. Kalau imam lagi baca Al-Fatihah tadi, aminin. Amin berarti doa bukan? Berarti doa bersama bukan? Nah, ini hadirin. Jadi kalau ada seseorang mengatakan udah doa sendiri-sendiri aja, doa sendiri-sendiri bagus. Doa sama-sama saat boleh, bagus juga. Ya. Bahkan kalau doa sama-sama, seandainya di antara yang berdoa itu ada orang soleh luar biasa dan ternyata wali, kan wali kita nggak tahu karena kita kan bukan wali. Ya, jangan fulan wali, tahu dari mana? Antum bukan wali. Setinggi-tingginya kita paling wali murid atau wali kelas. Artinya ya jangan dikit-dikit wali lah, bahasanya seperti itu. Artinya hadirin, ini doa bersama ya. Ini jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita dengar itu amin, kan doa bareng-bareng tuh. Sebab kan amin artinya terimalah permohonan kami. Nah, jadi mereka yang mengatakan udah doa nggak boleh rame-rame, sendiri-sendiri lah di dalam sholat kita tadi rame-rame. Ini sebagai dalil ya tentang kebolehan daripada doa bersama tersebut. Saya rasa cukup hadirin, karena memang pada pertemuan selanjutnya kemarin itu kita sudah mulai dari awal. Jadi mohon maaf kita ayat ke-6 ke-7 ini hanya lanjutkan dari pertemuan kemarin. Dan insya Allah bulan depan berarti kita masuk dalam surah baru, surah Al-Baqarah. Kita buka session tanya jawab, silahkan. Ada yang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya mengenai yang umum aja Pak ya. Jadi dari pemaparan Bapak tadi, Ya. saya tertarik Pak. Ini tadi Bapak mengatakan hidayah, yaitu seorang bayi begitu putus dari pusat langsung keluar kan. Jadi yang ingin saya tanya, bagaimana perbedaan hidayah yang diberi Allah kepada bayi tersebut dan kepada orang yang non muslim masuk Islam, besok Islam, besok Kristen, besok Islam, besok Kristen. Nah, jadi di mana bedanya Pak? Ya. Ya. Mungkin itu pertanyaan singkat ya Pak. Ya. Hidayah secara umum dapat difahami dalam makna petunjuk atau bimbingan. Tapi hidayah yang dimaksudkan dalam ayat tadi sudah disebutkan, hidayah agama. Hidayah agama. Baik. Tadi kasus tentang bayi yang baru lahir itu bimbingan
insting, naluri, itu siapa kalau bukan Allah yang menggerakkan? Sampai gajah ketika melahirkan anak, baru lahir anak, ada gajah pernah injak anaknya. Induk gajah kan besar sekali. Kalau dia tidak diberi naluri, insting oleh Allah, tentu itu anak gajah diinjaknya pula. Ya, tapi tidak demikian. Ya, itulah ya termasuk daripada bimbingan petunjuk yang Allah berikan pada makhluk. Tapi yang dimaksud ini ayat adalah hidayah agama. Jangan pula seseorang itu mengatakan, saya belum dapat hidayah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin belum dapat hidayah? Dah dari kecil kita melihat, dengan akal pun kita lihat. Ya, adakah di dalam Islam, adakah di dalam Al-Quran itu terdapat keraguan? Nah, ini unik hadirin. Saya pernah baca buku Irina Handunu ketika dia masih jadi biarawati. Irina Handunu pernah dengar? Ya, seorang mu'alaf yang kemudian luar biasa keilmuannya ya. Beliau ini awal-awalnya hadirin kenapa masuk Islam, ditugaskan oleh pendeta untuk mencari ayat yang kira-kira bisa membuat rancu pemahaman umat Islam yang awam. Cari di Al-Quran. Irina Handunu buka, langsung surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya ikhlas, ridho. Terus dicari-cari, kok surahnya kagak ada. Di dalam surah Al-Ikhlas itu nggak ada sebutan ikhlas, ada nggak? Kalau Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Baqarah, ada Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nah, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ada Imran. Tapi kok Al-Ikhlas mana ikhlasnya? Nah, akhirnya dicari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia merasa tenang ketika baca. Ini nih konsep ketuhanan kayak gini nih yang cocok dengan saya ini. Aduh. Ya datanglah Pak Pendeta. Saya lebih cocok dengan konsep Al-Quran tentang ketuhanan. Yang mana? Ini surah Al-Ikhlas. Dia tidak menyebutkan tentang ikhlas. Ya. Tapi memang beragama kita harus ikhlas. Ketika Tuhan mengatakan, katakan Tuhan itu Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu Esa. Kita harus ikhlas mengimani bahwa Tuhan Esa. Subhanallah. Saya lebih tertarik, lebih damai, lebih tenang menerima konsep Al-Quran. Jangan kamu begitu, ini sudah konsep doktrin daripada kita, nggak boleh diganti-ganti. Disuruh cari ayat buat ya mengelabui, membuat rancu, malah ditemukan satu ayat membuatnya beriman. Subhanallah. Itulah ketika seseorang menjadikan hati ini sebagai wadah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu datangnya hadirin, kita bisa umpamakan bagaikan udara di pagi hari. Baik, kita ingin udara di pagi hari yang sejuk, masuklah ia ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Buka aja pintu, buka jendela, bukalah. Perlu kita bilang, hidayah, wahai udara yang sejuk, masuklah ke dalam. Perlu kita katakan? Nggak perlu, dia masuk sendiri itu. Nggak perlu. Hati sebagai wadah iman, hidayah, asal jangan terkunci, tertutup, insya Allah
kebenaran itu mudah untuk difahami dan dikenali. Ini hadirin, kebenaran itu mudah untuk difahami dan dikenali. Tenang, nyaman akal dan pikiran kita akannya. Inilah hadirin. Nah, ketika seseorang goncang, itu tersebab dia telah keluar dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau orang tidak salah sama orang bersalah beda apa sama? Beda. Apa kata Nabi? Al-birru matma'anna ilahi nafsu wa matma'anna ilahi qalbu wal ithmu hakka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Yang disebut dengan kebaikan yang bikin jiwa tentram, hati tenang, itu kebaikan. Yang disebut jahat, keburukan, dosa yang membuat hati tidak tenang, jiwa pun tidak tentram, itu dosa. Nah, itu dirasakan oleh hati. Nah, kalau kita nggak salah, tenang, kita nggak salah. Buat apa kita takut? Tapi kalau kita salah, waduh, takut KPK datang nih. Ntar KPK periksa kita gimana nih? Baru saja kita habis korupsi lagi. Waduh, gawat ini. Tapi kalau kita nggak korupsi, aman, tenang, periksa silahkan. Nah, inilah hadirin sekalian, subhanallah. Nah, itulah yang disebut ya satu modal apa? Hati sebagai wadah iman. Jadi kita jangan hanya perbagus kita punya zohir, karena tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Kalau zohir kita ini tempat jatuhnya pandangan manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, demikian ya. Jadi Ustaz, makna khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati mereka karena mereka menutup hatinya dari kebenaran. Karena mereka menutup hatinya, Allah kunciin. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka pun berpaling, mencong, berpaling, Allah palingkan hati mereka. Jadi bukan Allah tidak memberi hidayah, udah dikasih hidayah. Hayya 'alas shalah, pura-pura nggak dengar lagi, pura-pura nggak dengar, disuruh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nih hadirin, gitu Pak ya. Yang disebut hayya di sini adalah iya. Jadi nanti kan antara Iriana dari awalnya Kristen kan. Saya pun punya buku Pak, insya Allah saya punya buku. Orang Iriana Handono. Iriana Handono. Jadi yang ingin saya tanya tadi, kan Iriana itu hidayah. Apa beda hidayah antara orang non Muslim, sekarang sudah di Muslim, sudah di Ukraina, jangan dibilang kafir, kan yang non Muslim tidak boleh kemudian sebenarnya terserah. Yang ingin saya tanya itu orang yang masuk Islam keluar, masuk Islam keluar, masuk Islam keluar, bahkan sampai 4 kali kan? Jadi apa perbedaannya? Kira-kira dia apa tuh? Tidak meresap dalam hati atau dia faktor ekonomi? Terima kasih Pak. Ya. Baik, tadi itu lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Ya, jangan disebut kafir. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang pertanyaan, lakum dinukum waliyadin itu adanya di surah apa? Di surah apa? Nggak dengar saya, surah apa? Oh, Al-Kafirun itu. Berarti surah Al-Kafirun artinya apa? Orang kafir. Al-Kafirun artinya orang kafir. Jadi lakum dinukum waliyadin itu adanya di surah Al-Kafirun. Demikian. Ya. Yang mengatakan kafir itu bukan kita, Al-Qur'an. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sudah telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang 3.
konsep trinitas itu dalam surah An-Nisa itu disebutkan bahwa kekafiran. Kalau kita ragu untuk mengkafirkan mereka, justru kita yang kafir. Demikian, paham? Nah, kalau lakum dinukum waliyadin itu ada di surah apa tadi? Al-Kafirun, justru ada di surah Al-Kafirun kan. Nah, itu yang pertama. Jadi karena memang pentingnya kita belajar akidah ya Pak. Karena ini akidah jadi modal. Ya, selamat tidaknya kita. Karena landasan keberagaman seseorang itu adalah akidah. Ketika akidah tidak mantap karena ketidaktahuan tentang ilmu syariat itu sendiri, iman pun goncang. Maka sedari dulu ya, Nabi sering tanya jawab dengan para sahabat supaya sahabat ini jangan sampai ada keraguan lagi di hati. Cara mengobati keraguan seperti apa? Belajar, mengaji dan mengkaji tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Dan karena apa? Wasiat iman inilah yang akan kita berikan kepada anak turunan kita. Sebagaimana para nabi pun demikian. Para nabi enggak ada Pak, para nabi, para rasul yang beragama selain Islam, semuanya muslim. Ayatnya, makana Ibrahimu Yahudiyan, makana Ibrahimu Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana hanifam musliman, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, dia bukan penganut Nasrani, tapi dia seorang yang hanif, selalu condong dari kesesatan. Dia pun seorang muslim, hanifan musliman, wa makana minal musyrikin. Dia pun bukan penyembah berhala, bukan orang musyrik. Al-Quran yang menyatakan. Siapa Nabi Ibrahim? Nabinya dari para nabi. Karena Nabi Ibrahim nanti punya anak, ada Ishak. Ishak punya anak nanti ada nama Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel. Jadi kalau kita bilang Bani Israel berarti anak turunan Nabi Yakub. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Ada pula dari Nabi Allah Ismail. Nanti akan turun Arab Musta'anibah yang kemudian dari Makkah muncul seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ibrahim pula. Bagaimana wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan para nabi lainnya? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub. Wa Yaqubu ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud-din, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Demikian. Paham ya? Tadi kan Bapak Ibrahim itu kan Islam. Nah, Tapi kan orang tuanya bikin patung. nah baik. Itu gimana ceritanya? Alhamdulillah, ini yang harus dijelaskan. Maka pentingnya mengaji nih Pak. Jadi ayatnya begini. Iz yaqulu, ya, iz qala Ibrahimu li abihi azara. Iz qala Ibrahimu li abihi, iz qala li abihi azara, li abihi azara. Begini Pak. Dalam bahasa Arab, abun, abi, abu, abah. Ini penting untuk yang lain akidahnya ya. Abun, abi, abu, abah itu dalam bahasa Arab sifatnya umum. Ada bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat. Bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat. Tapi kalau bapak sebut walid, pasti bapak kandung.
Oleh sebab itu doa di dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya, bukan wali abawayya. Jadi kalau hampir tukang-tukangan ya, mereka tukang es kita panggil ab boleh, ya abi boleh, sebab ab itu maknanya umum. Ini maka ketidakfahaman terhadap bahasa Arab ini, naudzubillah, jadi luar biasa, bisa sesat. Jadi ketika azar, apalagi dengan satu ibarah, konteks itu kalimat li abihi azaro, setelah disebut abihi pakai azar, pakai nama, ini udah pasti mutlak bukan bapak kandung Nabi Ibrahim, tapi bapak angkat. Alhamdulillah, mudahan antum bisa memahami ya. Jadi alhamdulillah ya, udah dapat nih ya, jangan sampai mengatakan demikian lagi. Jadi kalau sebut walid itu baru bapak asli, bapak kandung. Bapak kandung bisa disebut abi juga Ustadz? Bisa, kan bapak kandung tadi dibilang umum, maknanya umum, bisa bapak kandung, bisa bapak tiri, bisa bapak angkat. Nah, jadi bapak Nabi Allah Ibrahim itu bukan azar, itu bapak angkatnya. Itu alhamdulillah saya bisa nyampein. Ustadz, sekarang bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini masya Allah harus dijelaskan, tapi udah jam segini. Jadi ibunda Nabi Muhammad dan ayahandanya pun bukan orang musyrik. Insya Allah saya bisa menjelaskan. Insya Allah saya bisa menjelaskan panjang lebar dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira cukup ya. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca sama-sama doa penutup ya, yakni doa Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dengan hidayah Al-Quran, sehingga kita tidak salah memahami daripada syariat Islam, syariat agama kita, dan semoga kita semua dan seluruh keluarga kita ditutup Allah dalam husnul khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa al-islam mastata'tu taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.